Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husain Al-Hamid dengan NIM 42123011035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk terkait praktikum DCS, yaitu pada bagian MMI atau Main Machine Interface. Oke, di sini saya akan membuat sesuai arahan pada modul yang sudah diberikan. Yang pertama, di mana kita untuk meminta buka Yoko Centum, lalu pada bagian System View. Oke, di sini saya sudah membuka softwarenya, firmware untuk penggunaan DCS. Di sekarang sebelumnya kita buka firmware. Saya Oke, setelah start, virtual programs, Yoko Centum, lalu ke System View. Oke, kita lihat lagi untuk arahan modulnya, di mana kita diminta untuk membuka System View TR02 pada bagian FCS. Lalu kita pilih function block untuk membuat function block pada bagian MMI ini. Di sini saya menggunakan praktikum 1 karena di sini sudah tersedia template untuk pada bagian MMI. Di sini kita pilih FCS 01, kita pilih function block. Di sini sudah ada MMI. Ingatkan saja. Nah, di sini sudah ada untuk terkait template dalam pembuatan function block MMI sesuai pada arahan modul. Nah, di sini juga sudah dibuatnya tag name dan model name-nya, yaitu step 701 dan MLD. Di sini juga ada LIC 701 menggunakan MPID dan ada delay juga menggunakan SS 701. Di mana EID ini sebagai kontrolnya, sedangkan SYS 701 ini sebagai timer atau kontrol waktunya juga. Oke, selanjutnya setelah kita buat pada bagian function block, kita diminta untuk membuat MMI function block itu pada bagian graphic builder, dimana untuk membuat graphic builder itu pada bagian his. Sini bukan his, baru kita bagian window. Nah, untuk pada pembuatan MMI itu sudah ada tersedia templatenya juga langsung, yaitu pada bagian MMI kosong, itu terletak pada grafik 007. Bisa kita tekan double klik. Nah, di sini pada awalnya itu kosong, tapi saya sudah buat sesuai dengan arahan modul, di mana itu diminta untuk membuat beberapa bagian-bagian yang penting, seperti pada bagian instrumen diagram. Itu bisa kita lihat pada bagian sini. Nah, ini adalah instrumen diagram. Tinggal kita tekan, tinggal kita drag aja seperti ini, dia akan muncul. Lalu diminta kita setting untuk objeknya, namanya itu step 701 dengan lebar dan tingginya yaitu 100 dan tingginya itu 535 dan diberi tag name 701. Nah, di sini tinggal kita klik step, kita klik properties. Nah, di sini kita pilih general dan bikin objek name 701 dan size-nya kita sesuai dengan permintaan sebelumnya, yaitu dengan lebar 100 dengan tingginya itu 535. Dan pada bagian instrumen diagram kita beri tag name itu 701. Setelah selesai kita lakukan sesuai arahan modul, kita apply, lalu kita oke kan. Di sini karena saya setelah menyeting, jadi ini saya tidak perlu menekannya kembali. Lanjut, kita masuk pada bagian yang kedua, di mana kita juga membuat instrumen diagram satu lagi, itu untuk objek name LIC 701. Sama seperti sebelumnya, tinggal kita klik, lalu kita klik properties, kita sesuaikan untuk pada bagian objek name dan size-nya, lalu tag name-nya juga kita sesuaikan dengan sesuai permintaan LIC 701, apply, dan kita oke kan. Setelah itu kita klik save. Di sini kita klik save untuk menyimpan bagian yang sudah kita buat yang ada di sini, sehingga nanti pada saat kita melakukan running pada bagian test function FCS itu dia bisa dijalankan, atau fungsi-fungsi ini sudah disimpan istilahnya, jadi bisa kita tes. Lanjut, di sini kita diminta untuk membuat beberapa sistem, itu tangki. Di sini untuk mencari tangki tinggal kita klik insert, kita klik parts. Nah, di sini kita klik pada bagian ISA ini, kita klik pump. Salah. Tank. Nah, tank. Nah, di sini diminta tank 4. Nah, untuk menggunakan tank 4, kita hanya tinggal klik ini, lalu kita drag ke graphic builder kita. Nah, dia sudah muncul. Seperti itu. Dan di sana juga diminta kita untuk melakukan setting untuk pada bagian
tanknya, dimana untuk bagian tank ini kita harus melakukan ungroup. Nah, untuk melakukan ungroup pada bagian tank ini, kita cukup tekan pada bagian tank ini, lalu ada sini ada namanya draw, lalu di sini kita klik tadi namanya itu ungroup. Nah, nanti dia akan terungroup sendiri atau dia akan terpisah seperti ini, seperti itu. Lalu di sini kita diminta untuk membuat animasinya, dimana kita tinggal double klik saja. Nah, di sini kita ukuran kita sesuaikan pada bagian size-nya, height dan lebarnya. Baru di sini lainnya kita centang transparannya. Lalu fill-nya itu gradation. Seperti itu. Oke. Di sini kita klik properties ya pada bagian tangki. Properties. Pada bagian sini kita diminta pada proses data bar. Oke. Proses data. Klik sini. Lalu kita klik proses data. Oke. Dimana pada proses bagian data ini kita lihat data tabnya, kita bikin aja proses data. Ini sudah default. Lalu di sini untuk bagian display data itu kita bikin sys701.gpv sesuai dengan arahan. Lalu setelah itu, setelah selesai kita apply, kita oke, lalu kita save juga. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nomor save-nya itu 0 atau tidak ada error. Lalu kita lanjut, kita membuat pipe, di mana di sini kita diminta pipe menggunakan pipe 21. Kita tinggal cari aja seperti mencari tangki tadi. Insert, kita klik parts, baru kita pilih bagian radio button ini, kita pilih pipe pada bagian nomor 21. Nah, nomor 21 tinggal kita drag aja ke bagian graphic builder. Dan ukurannya kita sesuaikan sesuai dengan permintaan modul. Tadi pada permintaan modul itu kita diminta untuk ukurannya itu sekitar lebarnya 50 dengan tingginya 16. Lalu kita diminta untuk membuat sebanyak 4 buah. Nah, di sini saya juga sudah membuat 4 buah, 1, 2, 3, 4. Dimana ini sudah sesuai dengan arahan pada modul ya. Di sini saya turunkan terlebih dahulu agar mudah untuk dilihat. Oke, kita lanjut pada step selanjutnya. Kita diminta untuk membuat namanya itu valve. Nah, sama juga untuk mencari valve. Itu tinggal kita insert parts, kita klik radio button pada bagian ISA IGBT ini, kita pilih valve. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan valve. Kita lihat, kita dimintakan untuk menggunakan valve 21. Dan 21, lalu kita tinggal drag ke sebelah kanan. Seperti itu. Lalu kita setting ukurannya sesuai dengan arahan. Lalu kita buat untuk pada bagian pipe dan valve itu sesuai dengan modul di sini ya, dimana ada delta pada bagian atas di sebelah kiri dan di bagian bawah sebelah kanan. Kira-kira hasilnya akan seperti ini, di atas dan di bawah gitu. Lalu kita diminta juga untuk membuat PID menggunakan ellipse. Di sini kita kayak membuat labelingnya saja untuk simbol PID-nya. Cukup mudah di sini dalam membuat simbol PID. Di sini kita cukup menggunakan ellipse di sini. Lalu kita bikin lingkaran, lalu ukurannya kita sesuaikan dengan cara, nah di sini kita bikin aja sesuai dengan arahan modul itu sekitar 60 dikali 60. Baru pada bagian lainnya itu transparan, kita cetak transparannya, fill-nya itu dibikin fill dan fill color itu warna white. Nah, pada bagian proses data itu dia diminta belum diisi apa-apa ya, masih kosong, masih kita bikin sesuai default. Oke, lalu setelah selesai semuanya sudah kita setting, lalu kita save juga. Lalu kita masuk ke tab selanjutnya. Di sini tab pengetesan. Untuk bagian pengetesan nanti saya di akhir saja, karena ini untuk mengetes awal dulu apakah rangkaian dibuat ini sudah berhasil. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ini pada bagian penguji cobaan. Kita lanjut, kita next dulu terlebih dahulu. Nah, kita di sini diminta untuk membuat sebuah tren, di mana tren ini akan berfungsi nanti untuk melihat seberapa bagus sih grafik
Ya, dari tangki ini kayak jika dia terisi maka grafiknya akan naik, jika dia kita turunkan NV-nya apakah trennya juga akan turun. Untuk mencari tren cukup di sini ada kayak gelombang sinusoidal, kita klik saja lalu kita bikin mau lebarnya seberapa, lalu nanti kita ukur sesuaikan dengan permintaan yang ada di modul, di mana permintaan modul itu 650 dan 225. Lalu di sini kita bikin tag name-nya ya pada bagian trend. Kita klik 2 kali, nah kita bikin trennya menjadi trend group. Lalu di sini namanya kita menjadi TG 0107, time axis-nya tetap sama. Nah, di sini pada objeknya kita bikin TF 0107. Tinggal kita apply dan kita oke kan. Di sini akan otomatis seperti ini, akan berubah sesuai dengan yang kita setting. Lalu pada bagian tadi kita bikin mendefinisikan sebuah trend tadi itu pada bagian configuration. Kita klik pada system view, lalu di configuration. Di sini kita isi pada bagian TR001. Di sini kita klik pada grup 7, lalu kita isi sesuai dengan arahan pada modul yaitu SYS 701, STE 701, LIC 701. Seperti itu. Ini typo ya pada bagian modul, seharusnya ini step 701. MV dan SV itu. Lalu setelah selesai kita diminta untuk membuat sebuah push button, di mana push button ini memiliki fungsinya masing-masing. Dimana kita minta 2 push button. Nah di sini saya sudah membuat push buttonnya. Oke, dan save. Oke, dan di sini akan saya silang-silang terlebih dahulu ya. Di sini saya diminta untuk membuat push button. Nah untuk dalam membuat push button itu cukup klik pada bagian sini push button, lalu kita bikin ukurannya seberapa inginnya sesuai dengan kebutuhan, seberapa besarnya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah di sini kita diminta untuk membuat setting ya, mulai dari font size, font style, text color. Cukup dengan klik ini, perlu kita klik properties. Nah di sini kita bisa setting ya. Di sini kita teks, kita bikin new. Untuk size-nya tadi 18, batu fontnya di bold kan, backgroundnya menggunakan deep sky blue, bisa juga menggunakan warna lain sesuai keinginan masing-masing. Saya di sini hanya mengikuti sesuai modul, dan text color itu menggunakan black. Lalu di sini labelingnya dibikin LIC 701 tone sebagai dan sebagai tanning. Nah di sini untuk function type-nya menggunakan call window, jadi dia akan terpanggil ketika kita tekan. Lalu di sini ada tanning, dan di sini juga ada LIC 701. Setelah selesai kita apply, lalu kita oke kan. Sama juga seperti ini SES 701, kita settingnya sama, yaitu kernel dengan ukuran segini, labelnya juga, dan fungsinya juga sesuai, dan parameternya SES 701 sesuai dengan tag name-nya. Oke, setelah semua testing selesai, dimana untuk pada bagian push button ini mereka tuh mempunyai fungsi masing-masing, dimana digunakan untuk melakukan pengaturan controller. Sedangkan untuk push button yang 2 SIS itu digunakan untuk mengatur peserta waktu. Nah, di sini kita juga bisa untuk menggantikan background graphic boulder itu sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Nah, di sini karena saya tidak ada filenya pada bagian tersebut, saya tidak lakukan. Lalu kita lihat pada bagian modul, di mana kita diminta untuk melakukan function test pada bagian firmware. Oke, setelah semua selesai, kita jangan lupa kita save kan. Setelah save, mungkin kita bisa silang, lalu kita klik FCS yang kita buat tadi, lalu kita klik FCS, lalu kita tes function, lalu kita oke kan. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini
menunggu lumayan lama ya untuk pada bagian function test, karena sesuai dengan device masing-masing. Oke, jika setelah adanya buzzer tandanya sudah bisa, kita mulai. Kita matikan saja bunyinya. Saya sini saya tekan. Oke, kita lihat. Oke, setelah selesai, saya matikan. Kita panggil lah menu praktikum. Di sini kita panggil untuk MMI. Kita klik saja MMI. Dan di sini ada grafik yang sudah saya buat. Oke, kita lihat ya di sini. Nah, untuk pada bagian tren itu dia naik, turun ya, dari awalnya naik, lalu dia turun karena si MV saya buat 20. Oke, kita ubah menjadi 30. Kita lihat ada bagian-bagian. Nah, pada bagian tren itu terjadi sebuah kenaikan ya, karena di sini MV-nya yang saya buat yang awalnya 20 itu menjadi 30. Nah, di sini juga dapat kita lihat tadi tangkinya tuh tidak sebanyak yang sebelumnya karena MV-nya kita tambahin. Terus saya tambahin menjadi 80. Saya buat jadi 80. Nah, trennya tuh mengalami kenaikan yang lumayan tinggi karena perubahan data yang sudah saya buat MV, dan kita juga dapat lihat perubahan pada bagian tangki, di mana pada tangki juga mengalami pengisian air di sini karena sesuai dengan logika yang sudah kita buat. Nah, di sini juga dapat kita lihat pada saat saya mengisi MV pada bagian step, di mana pada bagian LIC 701 itu mengalami kenaikan sesuai dengan tangkinya. Dan di sini juga untuk melakukan sebuah pengetesan ini, kita perlu kita ubah pada bagian LIC 701 itu yang awalnya manual itu menjadi auto, agar step yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan sangat baik. Oke, setelah naik, kita coba turunkan kembali. Apakah tren yang sudah kita buat ini akan turun? Saya akan turunkan lumayan signifikan, itu 10. Kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Di sini trennya itu turun sesuai dengan yang kita buat. Nah, di sini dia akan mendeteksi ya atau mengalami perubahan data itu secara real time. Jadi ketika data diubah oleh sebuah operator, itu dia akan mengikuti nih datanya sesuai dengan yang terjadi. Ketika dia 10 dia akan turun, ketika kita setting 80, 70 atau n plus suatu nilai, maka dia akan ikut naik juga. Ini juga ada push buttonnya, di sini dapat kita lihat ya untuk nilai-nilainya SA dan lain-lain. Sini kita lihat untuk bagian ini adalah untuk bagian waktunya ya. Coba kita lihat juga untuk beberapa nilainya. Oke, mungkin sekian untuk terkait praktikum DCS pada kali ini pada bagian MMI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.